Pokoknya segitu ya, mas-mas, adik-adik, kakak-kakak, om-om, tante-tante, bapak ibu sekalian yang menonton live saya. Siapa tahu salah satunya adalah calon mertua saya nanti. Kan gue nggak tahu ya, ini kok calon mantu gue marah-marah di live gitu kan ya. Bu, bapak, saya ini begini buat memperjuangkan hak-hak saya dan hak-hak para investor-investor saya kemarin yang kontraknya bukan sama saya. Jadi smart dikit, justru disitulah penipuannya. Bahwa apa, kok bisa dia kerjasama sama orang tapi tidak melibatkan gue sebagai dirutnya. Gimana sih? Tadi ngomongnya sama calon mertua ya, jadi harus baik. Jadi gitu ya bapak ibu sekalian, calon adik iparku mungkin nanti suatu saat nanti. Kalau suatu saat nanti kan jejak digital ada dan terus ada. Jika video saya ini sampai di hadapan kalian dan terlihat terkesan saya itu emosi dan lain sebagainya, karena saya bener-bener udah capek banget, lelah banget sama drama-drama yang terjadi gara-gara masalah manusia itu. Tensi gue tinggi, mata minus gue bertambah, gue juga jadi gak bisa ngurusin anak gue juga otomatis gue ngundurin diri dari MTI. Kemarin gue nganggur, bodoh. Jadi sekarang gue ya orderan-orderan gue mungkin masih ada, cuman kan kebutuhan gue juga banyak, jadi ya gue juga pusing, duit gue juga nggak balik. Kemarin gue juga 20 juta harus nalangin utang yang dia ciptakan. Udah mbak, ayo buat perasaan. Iya nanti sabar, semua tuh ada waktu dan langkahnya. Sabar 6 bulan yang akan datang baru muncul sih. Kayaknya sekarang gak bisa begitu dah. Gas mbak, yang ibu lakukan sudah benar. Minimal yang mau ditipu sama El jadi gak jadi. Ya mas, jadi hari ini tadi yang tadi saya liatin itu ada satu orang lagi yang ngeliat live saya di YouTube lewat di beranda dia. Dan dia pahamin dan dia langsung menghubungi saya lewat DM. Dia juga komen di stories di postingan saya buat minta nomor telepon dan lain sebagainya. Akhirnya saya komunikasi sama beliau dan ternyata benar, beliau mentransfer uang sebesar 150 juta. Dan sampai sekarang tidak ada kabarnya. Itu transaksi terjadi di bulan Oktober. Sedangkan ini udah bulan Februari, orang nggak ada kejelasan apa-apa, dihubungin nggak bisa. Tuh, kalau nggak gabung sama kasus masalah ini bakal anyep. 150 juta nggak bakalan dianggap di kantor polisi juga kalau misalnya cuma segitu, dan apalagi lawannya gede. Makanya ini karena gue ada yang bantu juga, ada orang yang mau nyiapin pengacara juga. Gue tahu bayar orang-orang pasti takut gara-gara bayar pengacara mahal, gara-gara urusan gini ribet. Tapi karena ada yang bantu, jadi gue juga ngajak ke teman-teman lain yang mungkin masih ada kiranya orang yang merasa dirugikan mungkin sama MTI atau sama RM. Ini gue ada forumnya nih, silakan hubungi gue. Begitu mas, mbak, ibu, bapak, teteh, kakang sekalian. Ya Allah, sampai serak suara gue. Capek banget gue, capek. Sumpah depresi banget gue. Uang dipakai nggak tahu dah, kita nggak mau gegibah dah ya. Gue cuman mau nyampaikan apa yang mau gue sampaikan. Ini beli seblak aja ya mbak sambil minum es. Habis ini dah. Saya yakin masih banyak korban. Gue juga yakin karena gue pernah ngelisin ini dia segini dia pernah ngelis itu gitu. Tapi namanya gue cari di kontak gue nggak nemu, jadi susah gue nyarinya. Gue nggak pernah dipertemukan dan nggak pernah diajak lagi masalah ketemu sama investor. Jadi gue cuma bisa lewat ini, media ini doang yang gue punya, biar gue bisa mencari orang-orang itu, biar bisa bareng-bareng melaporkan, karena di cover sama orang baik ini nih buat nyiapin lawyernya. Bayar pengacara mahal say. Pikiran orang daripada gue harus bayar pengacara bolak-balik ke Jakarta buat begini begitu, mendingan gue ikhlasin. Nah nanti lolos lagi, nanti terjadi lagi kayak gini, gimana coba? Karena pengen siapin perlawanan kali mbak. Terserah dia mau ngapain, yang jelas gue nuntut hak-hak kita semua. Mau dia apa kek, mau dia nyiapin apa kek bebas. Sesimpel tinggal dibuka rekening dia, beres, semuanya kelihatan.
Jika di notaris Pak Haji sudah membagi warisan, gue nggak tahu menau urusan itu. Yang aku pikir Pak Haji mau semuanya untuk agama, terserah. Habis buat beli rokok di Plo, nggak tahu gue. Lu di mana ya? Dan segala bentuk antek-anteknya. Kok bisa lu diem aja, padahal mereka tuh orang-orang yang pada nganterin. Hak mereka juga sih, sekali lagi gue tidak mengurusi hak-hak orang lain. Emang main slot nggak tahu. Ada orangnya dari tadi, soalnya nominalnya nggak kecil tuh, nggak kecil, miliaran coy. Devanka mungkin tahu tuh kan orang dalam. Gue komunikasi kok sama Devanka, walaupun komunikasinya tipis-tipis. Cuman yang kalian tuduhin tuh enggak, dan itu tuh yang komen yang gue permasalahin, bukan uploadernya. Mbak, velg Aqua udah dibayar belum? Nggak tahu. Sedangkan yang punya 08 itu dia bayar Aquanya lunas, tapi malah dikasih Ragnar. Yang deket sama semuanya nutupin kok, udah gue tanyain. Di Tawangmangu berarti di tempatnya Marcos. Nggak tahu, dianya nggak ngaku sih. Semisal dia pakai rompi kuning, tetap aja nggak ada yang diganti. So tahu Anda. Sedangkan dia kan masih punya, udahlah, itu nanti aja. Nggak sempat lacak aja Mbak Sirin. Dilacak kok, dia kemarin muter-muter ke Jogja, dia ada tahu. Dia juga ada di Kudus tahu. Kelihatan semua kemarin maps dia selama 1 bulan terakhir. Kelihatan. Tinggal disamain sama misalnya dia kira-kira dia barengnya sama siapa nih. Terus kita tanya ya kan yang bersangkutan kan. Tapi memang belum laporin sih, nanti deh nunggu dilaporin dulu. Dewanka pernah ketemu di Jogja kan ya? Nggak tahu. Sudah tanya ke Om Sanisan? Belum. Kenapa sih gue harus tanya ke orang lain? Punya enak. Oh Jogja siapa tahu. Kan masalahnya takut gaul sama dia. Wahai, duit investor udah habis, datang ke lagi tuh yang panjang dilangin lagi. Enggak sih, enggak di Jogja kayaknya, di Tawangmangu terakhir, tapi gue nggak tahu sekarang. Gitu. Semoga dari penjelasan gue itu yang tadi nggak dipotong doang ya, yang nggak jelasnya. Kemarin gara-gara gue nggak sebarin, gue mempertontonkan yang apa tuh VN gue, bukan VN, rekaman teleponan gue, itu kayak orang pada langsung ngehujat gue seolah-olah gue tuh sejahat itu. Ya udah deh, gue jahat, ya udah capek anjir jelasin, capek bejir jelasin ke orang yang gitu. Terus pansos, demi Allah ya, gue agak suka pansos begituan, buat apaan. Lagian sebelum gue kenal sama dia, gue tuh udah nge-live di TikTok Shop sih emang ya, dan penonton gue tuh rame 200-500. Terus gue kirimin screenshotannya. Gue jual thrifting dari dulu, jadi kalau lo bilang gue pansos, gue gak dapet duit apa-apa dari pansos. Sorry banget, sorry. Kita main cantik aja, kita main yang baik-baik aja, Mas Anto, nggak usah pakai kekerasan kayak gitu. Tanya keberadaan pihak lain tanpa menjelekkan R. Gue kan habis ketemu sama dia kemarin di Tawangmangu kan, tahu kan lu? Tahu ya, oke. Gue sampaikan ke lu bahwa yang dia bilang katanya HP-nya ketinggalan, HP-nya gini gitu segala macam, itu enggak, itu HP-nya ada di samping dia dan dia lagi main game. Waktu gue datang,
Jadi bukan berarti dia nggak baca WA kita, bukan berarti dia nggak tahu kita telepon gitu. Terus kenapa gue nggak nanyain ke teman-teman dekatnya? Karena menurut gue udah sih beberapa teman-teman dekat yang gue tahu, yang gue kenal, contoh kayak Kang Enyon, gue udah tanya ke drivernya, gue udah tanya ke Kunto juga, gue udah tanya, tapi jawabannya nggak tahu. Jadi ya udah, masa gue harus cari-cari? Capek kali, gue juga punya banyak urusan. Game slot mbak, nggak tahu aku, pokoknya bentuknya game-game gitu. Mas Wiji mana mbak, mana gue tahu. Di mata-mata siap mbak, kalau mau berarti kasihan Bu Olive Simbodo yang dihujat militannya Rahma. Ya gue akhirnya ngerasain apa yang dirasain kan. Mana upload ini bikin judul sangke mbak, udah mau potong videonya bikin judul menggiring. Setidaknya ada 80 orang yang nonton secara jelas bahwa apa yang gue sampaikan hari ini tuh begitu. Poinnya satu ya, tadi gue nggak pansos. 2, tujuan dan harapan gue udah jelas. 3, gue ngelapor kok, lu tenang aja, gue ngelapor kok. Cuman gue tinggal nunggu aja waktu yang tepat dalam beberapa hari kok, dalam beberapa hari gitu. Dia udah makan tengkleng dulu. Tanya depan kerja. Udah ketemu Irwan. Dia sehat kan mbak? Waktu gue ketemu sehat. Kenapa dilaporin mbak? Tuh kan, ya salah sendiri, lu datangnya telat. Tapi sedikit ya. Iya, giliran yang live gue sedikit kan, ya nggak? Terus yang kayak menggiring-menggiringnya doang. Jadi ya udah, nanti aja gue bikin kayak harusnya tuh bikin video kayak yang gue reaksi ke Bang Andi itu, kayaknya harus gitu deh. Dilacak lewat GPS kan bisa mbak. Sabar mbak, sabar. Ini baru gabung soal. Ya salah lu. Yang nge-up video gue emang sedikit, dan yang kira-kira gue menjelekkan aja. Biasalah, power dia lebih kuat dibanding gue. Siapa sih gue? Bener kata Amanianya, siapa sih Risa? Kita nggak kenal Risa kalau nggak ada dia gitu. Benar kok, benar. Dan gue juga nggak minta. Salah lu, kenapa lu nge-follow gue? Nggak apa-apa kok, udah banyak kan yang unfollow juga dong. Udah pernah kerja bareng, usaha bareng, berjuang bareng, kenapa dilaporin? Bocil bernyampe. Kemana aja? Udah dijelasin dari tadi. Ntar nonton aja kalau ada yang upload, kalau nggak ada ya udah. Sore. Apakah solidir dikoordinasi sama Mas R? Dulu yang ngasus sama bokapnya, gue aja disuruh jadi buzzer. Suruh bikin email, ada kok WA-nya, mau lihat. Waktu lagi sama bapaknya gue disuruh jadi buzzer. Gue Daud waktu itu disuruh jadi buzzer. Cuma bisa bilang sabar ya Mbak Risa, makasih. Penjelasannya udah jelas banget tadi. Mungkin udah berapa menit ini ya? Udah berapa menit sih live gue ini tadi? Udah jelas banget tadi, dijelasin apa alasannya dan kenapanya. Jadi yang baru tahu ya udah, mani halu mulai datang. Uangnya kemana nggak tahu. Abis uang makan terus ngakos sambil ngopi, surga dunia banget mbak. Abis makan terus ngakos sambil ngopi, surga dunia banget mbak. Pulang nggak mau. Udah dihubungi bininya mbak? Enggak, belum. Expander laku enggak mbak? Kalau jaringan kita udah besar.
Mas Gigi balik ke Jakarta kapan? Memang gue bininya.